Pada waktu itu, Allah akan memuaskan keinginan segala yang hidup. Inilah kehidupan abadi yang Allah janjikan untuk setiap orang yang Dia sayangi. Tapi apa yang membuat kita bisa menikmati kehidupan yang indah ini? Karena yang Yesus lakukan untuk kita. Dasar doktrin akhir zaman saksi-saksi Yehuwa sebenarnya bisa dikategorikan masuk ke dalam ajaran premilenium, yaitu pemahaman bahwa Kristus akan datang kembali sebelum kerajaan 1000 tahun. Namun demikian, tentunya doktrin akhir zaman menara pengawal memiliki kekhasan dan keunikannya sendiri yang tidak dimiliki oleh kelompok Kristen lainnya. Karena ini didasarkan pada mitos doktrin buatan manusia. Hal ini dikatakan oleh Raymond Franz, mantan badan pimpinan saksi Yehuwa dalam bukunya, Crisis of Conscience, mengatakan, Charles T. Russell mengikuti pemahaman orang-orang tertentu pada masanya. Ia menjadi korban dari beberapa mitos yang mereka sebarkan sebagai kebenaran yang tersingkap. Lalu setiap bagian kepemimpinan berikutnya dari organisasi ini telah mengikutinya, kadang-kadang menyumbangkan mitos tambahan untuk mendukung atau mengelaborasi di atas mitos aslinya. Apa buktinya doktrin akhir zaman saksi-saksi Yehuwa hanyalah sebuah mitos buatan manusia? Mari kita bagi ajaran saksi-saksi Yehuwa dalam beberapa bagian. Pertama, tidak banyak saksi-saksi Yehuwa yang tahu bahwa Charles Russell, pendiri lembaga Menara Pengawal, pernah menubuatkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kalinya dengan disertai Armageddon akan terjadi pada tahun 1914. Dan waktu itu Russell juga mengajarkan bahwa hanya seluruh pengikutnya yang berjumlah 144.000 orang akan pergi hidup kekal di sorga. Mari kita dengar kesaksian dari dua orang badan pimpinan berikut ini. Dan umat Allah juga pernah memperkirakan kedatangan Yesus pada 1874. Dan belakangan mereka bilang pada 1914. Mereka juga awalnya sempat berpikir bahwa Yesus akan datang dalam wujud yang kelihatan. Tapi belakangan mereka tahu sebenarnya dalam wujud yang tidak kelihatan. Banyak dari siswa-siswa Alkitab berharap segera menerima upah surgawi. Ibu saya, dia siap menjual seisi rumah karena ia pikir akhir itu akan datang pada tahun 1914. Dan begitulah perasaan banyak saudara kala itu. Kita sudah mendengar mitos yang pertama dari pendiri organisasi Menara Pengawal, yaitu dari miliaran umat Kristen, hanya 144.000 orang pengikutnya yang pergi ke sorga.
Dan tidak saja mitos tetapi juga pendiri menara pengawal terbukti telah bernubuat palsu tentang kapan waktunya kedatangan Yesus yang kedua. Sekarang kita bongkar mitos berikutnya dan sekaligus juga membuktikan pemimpin berikutnya dari organisasi ini juga telah menambahkan kesesatan di atas mitosnya Charles Russell. Bagi orang-orang Kristen yang baru dibaptis menjadi saksi-saksi Yehuwa, tidak banyak yang mengetahui bahwa ajaran pembagian dua golongan, yaitu golongan pertama adalah 144.000 orang yang disebut sebagai kaum terurap yang akan hidup kekal di sorga. Dan golongan kedua adalah jutaan saksi-saksi Yehuwa lainnya dijanjikan hidup kekal di bumi Firdaus. Doktrin ini dibuat oleh Joseph Rutherford, presiden kedua, Lembaga Menara Pengawal. Janji Menara Pengawal kepada jutaan anggotanya yaitu hidup kekal di bumi Firdaus juga sebuah mitos buatan manusia yang mustahil terjadi. Mengapa? Karena pada saat doktrin hidup kekal di bumi Firdaus diperkenalkan, pada saat yang sama Rutherford juga bernubuat akan ada kebangkitan nabi-nabi perjanjian lama di bumi ini pada tahun 1925. Kedua ajaran ini dimuat di dalam buku yang berjudul, Jutaan yang Sekarang Hidup Tidak Akan Mati. Renungkanlah, jika nubuatan kebangkitan nabi-nabi itu terbukti gagal, bagaimana ajaran hidup kekal di bumi Firdaus bisa terjadi? Nah, detail mengenai topik ini telah dibahas di video nomor 32. Silahkan klik linknya di kolom deskripsi. Sekarang kita dengar pengakuan dari Badan Pimpinan tentang nubuatan tahun 1925 itu. Selama tahun 1925, juga terjadi beberapa tantangan yang sangat hebat. Pada tahun itu, saudara-saudari mengharapkan sesuatu yang besar akan terjadi. Buku kecil Jutaan Orang yang Sekarang Hidup Tidak Akan Pernah Mati mengatakan, kita dapat dengan yakin mengharapkan bahwa tahun 1925 akan menandai saatnya Abraham, Ishak, dan Yakub, dan nabi-nabi yang setia zaman dahulu dibangkitkan untuk menjadi manusia yang sempurna. Bukan hanya kebangkitan orang-orang yang setia yang diharapkan terjadi pada tahun 1925, tapi ada juga yang berharap bahwa orang-orang Kristen terurap akan diangkat ke surga pada tahun itu. Sekarang kita dengar mitos ketiga tentang kerajaan 1000 tahun yang dimuat di majalah Menara Pengawal edisi Agustus tahun 2020 berikut ini. Kebangkitan membuktikan kasih, hikmat, dan kesabaran Allah. Bagaimana kebangkitan akan terjadi? Paragraf 5. Pertanyaan. Mengapa kita bisa menyimpulkan bahwa semua orang tidak akan dibangkitkan pada saat yang bersamaan? Jika Anda banyak mempelajari ajaran Menara Pengawal dengan seksama, maka Anda akan membaca banyak frasa kalimat seperti, kita dapat menyimpulkan, atau, masuk akal, dan lain-lain frasa yang mengartikan hasil pemikiran manusia. Maka Anda wajib tahu, bahwa saat Menara Pengawal mengatakan itu, ia sedang berspekulasi dengan pemikiran manusianya untuk meyakinkan saksi-saksi Yehuwa bahwa ajarannya itu disimpulkan berdasarkan Alkitab, padahal bertentangan dengan Alkitab. Nah, demikian juga saat Menara Pengawal di artikel ini mengatakan, mengapa kita bisa menyimpulkan bahwa ini artinya ajaran saksi Yehuwa tentang peristiwa kebangkitan secara bertahap merupakan spekulasi Menara Pengawal, bukan berdasarkan Alkitab, karena bertentangan dengan ajaran Yohanes 5, ayat 28 dan 29, yang mengatakan bahwa janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya,
dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Perhatikan frasa kalimat "semua orang". Ini artinya semua kebangkitan manusia itu tidak bertahap, melainkan secara serempak dibangkitkan. Mari kita lanjut artikel pelajaran menara pengawal itu. Perhatikan juga bahwa saat menara pengawal mengatakan bahwa kebangkitan manusia secara bertahap, menara pengawal tidak memberikan ayat pendukungnya. Kebangkitan secara bertahap murni hasil pemikiran manusia. Melalui putranya, Yehua akan membangkitkan miliaran orang. Tapi, Yehua kemungkinan besar tidak akan membangkitkan mereka semua pada saat yang bersamaan. Mengapa kita bisa menyimpulkan begitu? Karena, jika tiba-tiba jumlah orang di bumi bertambah dengan sangat pesat, keadaannya akan kacau. Ini tidak mungkin terjadi karena Yehua selalu melakukan segala sesuatu dengan sangat teratur. Dia tahu bahwa keteraturan sangat penting supaya semua orang bisa hidup dengan damai. Sewaktu Allah Yehua bekerja sama dengan Yesus untuk menyiapkan bumi yang akan ditinggali manusia, Dia melakukannya secara bertahap. Ini membuktikan bahwa Allah Yehua berhikmat dan sabar. Nanti, selama pemerintahan 1000 tahun, Yesus akan bekerja sama dengan mereka yang selamat melewati Armagedon untuk menyiapkan bumi bagi orang-orang yang dibangkitkan. Pada saat itu, Dia juga akan menunjukkan hikmat dan kesabaran. Penjelasan menara pengawal yang baru saja kita dengar itu sungguh sebuah penjelasan rasionalisasi yang sangat manusiawi dan sama sekali tidak berdasarkan Alkitab, kecuali murni hasil pemikiran manusia. Mari kita bahas satu persatu mengapa menara pengawal mengatakan Yehua kemungkinan besar tidak akan membangkitkan mereka semua pada saat yang bersamaan. Mengapa kita bisa menyimpulkan begitu? Karena, jika tiba-tiba jumlah orang di bumi bertambah dengan sangat pesat, keadaannya akan kacau. Pertama, di dalam doktrin menara pengawal, semua manusia yang akan menikmati hidup di bumi Firdaus yang dijanjikan itu bukanlah orang-orang berdosa yang ditebus oleh Kristus, melainkan orang-orang yang waktu hidup di dunia ini adalah orang bejat, sebejat-bejatnya, dan penjahat. Misalnya, meskipun mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, para penjahat, para koruptor, pencuri, maling, dan pembuat dosa lainnya, saat mereka mati, maka kematian mereka itu membebaskan dosanya. Jadi para penjahat itu akan dibangkitkan dan hidup di bumi Firdaus ini. Miliaran penjahat itu akan hidup bersama-sama dengan jutaan saksi-saksi Yehua yang selamat melampaui hari Armagedon. Coba Anda renungkan logika ini. Buat apa orang menjadi saksi-saksi Yehua, percaya Yesus, dan melakukan hal yang baik? Karena penjahat yang tidak percaya Yesus dan organisasi menara pengawal juga dibangkitkan dan hidup bersama-sama di bumi Firdaus. Silahkan saksikan video nomor 89 yang menjelaskan konsep penebusan dosa ajaran saksi Yehua. Kedua, orang-orang yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang hidup setelah zaman Adam sampai dengan hari sebelum hari Armagedon. Jadi akan ada ratusan miliaran orang yang akan dibangkitkan. Karena saking begitu banyaknya yang dibangkitkan, mustahil ratusan miliaran orang akan menempati bumi ini sekaligus. Oleh karena itu, supaya masuk akal, maka menara pengawal mengembangkan teori bahwa kebangkitan itu akan terjadi secara bertahap, tidak sekaligus, agar tidak terjadi kekacauan. Jika miliaran manusia jahat itu tidak beroleh hukuman, melainkan kebangkitan untuk hidup di bumi Firdaus, lalu, kapan penghakiman atas miliaran penjahat itu akan terjadi?
Penghakiman akan terjadi selama masa periode kerajaan 1000 tahun. Mari kita lihat kutipan dari buku, Apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan, yang menjelaskannya berikut ini. Kapan hari penghakiman itu mulai? Untuk berapa lama? Buku penyingkapan menunjukkan bahwa hari penghakiman dimulai setelah Perang Armagedon yang akan menghancurkan sistem setan di bumi. Setelah Armagedon, setan dan hantu-hantunya akan dikurung di sebuah jurang yang tak terduga dalamnya selama 1000 tahun. Selama waktu itu, ke-144.000 ahli waris surgawi akan menjadi hakim dan memerintah sebagai raja bersama Kristus selama 1000 tahun. Penyingkapan 20 ayat 1-4. Hari penghakiman bukan suatu kejadian singkat yang hanya berlangsung selama 24 jam, melainkan 1000 tahun. Selama periode 1000 tahun itu, Yesus Kristus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Orang yang hidup adalah kumpulan besar orang yang akan selamat melewati Armagedon. Rasul Yohanes juga melihat orang mati berdiri di hadapan tahta penghakiman. Sebagaimana Yesus janjikan, orang yang di dalam makam peringatan akan mendengar suara Kristus lalu keluar melalui kebangkitan. Tetapi, atas dasar apa mereka semua akan diadili? Menurut penglihatan Rasul Yohanes, gulungan-gulungan dibuka, dan orang mati dihakimi menurut perkara-perkara yang tertulis dalam gulungan-gulungan itu sesuai dengan perbuatan mereka. Apakah gulungan-gulungan itu berisi catatan perbuatan mereka di masa lampau? Tidak. Penghakiman tidak akan didasarkan atas perbuatan mereka sebelum mati. Dari mana kita tahu? Alkitab mengatakan, ia yang mati telah dibebaskan dari dosanya. Roma 6 ayat 7. Maka, orang yang dibangkitkan itu hidup lagi seolah-olah dengan lembaran baru yang bersih. Jadi, gulungan-gulungan itu pasti menggambarkan tuntutan Allah lebih lanjut. Untuk dapat hidup kekal, baik orang yang selamat melewati Armagedon maupun orang yang dibangkitkan harus menaati perintah-perintah Allah, termasuk tuntutan baru apapun yang bisa jadi Yehuwa singkapkan selama 1000 tahun itu. Jadi, orang-orang akan diadili berdasarkan perbuatan mereka selama hari penghakiman. Bagaimana dengan ajaran Alkitab? Apakah Alkitab setuju dengan ajaran menara pengawal itu? Kitab Ibrani 9, ayat 27 mengatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Alkitab mengajarkan, saat manusia itu mati, maka dia dihakimi. Kematian orang itu tidak membebaskan atau menyucikan dosanya sendiri. Yang menyucikan dosa manusia adalah darah Kristus. 1 Yohanes, ayat 7 mengatakan, darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Setelah orang itu mati, ia akan dihakimi. Ia tidak akan beroleh kesempatan kedua untuk mengikuti perintah-perintah Allah di dalam kerajaan 1000 tahun. Roma 10, ayat 9 dan 10 mengatakan, Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oleh karena itu, jika Anda seorang saksi Yehuwa, segera bertobat dan meninggalkan agama kultus yang telah menyesatkan Anda. Segera terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk beroleh pengampunan dosa dan keselamatan. Lalu, apa maksud korban tebusan yang disediakan oleh Yesus? Kapan berlakunya korban penebusan Yesus? Dan apa yang akan dikerjakan saksi-saksi Yehuwa selama periode 1000 tahun? Doktrin akhir zaman yang menggelikan saksi-saksi Yehuwa ini akan dibahas dalam video berikutnya. Jika Anda seorang Kristen yang menyaksikan channel ini, tolong share channel ini kepada saudara seiman Kristen lainnya agar mereka bisa terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehuwa.